Motivasi itu emang penting dan kita semua harus punya motivasi, dan kita nggak cuman punya tapi kita harus menjaga motivasi. Kenapa kita perlu menjaga motivasi? Karena orang kalau nggak termotivasi itu jadi nggak ngelakuin apa-apa, jadi nggak berusaha. Orang kalau nggak berusaha mereka nggak akan berprogres. Orang kalau nggak berprogres mereka nggak akan semakin mendekati apa yang sedang mereka inginkan gitu. Kalau pengennya karirnya bagus, kalau nggak ada progres ya susah. Kalau pengennya hubungan rumah tangganya harmonis, kalau nggak ada progres untuk mencapai keharmonisan, ya susah juga. Kalau misalnya ibadahnya pengen lebih bagus, pengen lebih khusyuk, nggak menjalani proses-proses supaya bisa lebih khusyuk gitu ya, maka ya susah juga gitu. Artinya orang kalau nggak termotivasi, itu susah buat ngelakuin apa-apa. Dan orang yang nggak ngelakuin apa-apa, mereka nggak akan berprogres. Dan orang yang nggak berprogres, mereka akan jauh dari cita-citanya. Misalnya pengen hidup bahagia. Dan semakin orang itu jauh dari cita-citanya, semakin orang itu bakal susah bahagia. Ada salah satu pelajaran juga yang pernah saya dapetin dari seorang profesor, mungkin namanya nanti saya tulis aja di video ini. Ada 4 elemen supaya hidup kita tuh jauh lebih bermakna. Dan diantaranya adalah kita punya achievement, punya pencapaian. Seseorang yang nggak pernah mencapai apa-apa, dia akan cenderung menjalani kehidupan yang nggak bermakna. Belum lagi kalau orang itu mulai kehilangan motivasinya, lama-kelamaan akan merusak mentalnya. Dia jadi ngerasa nggak pernah berbuat sesuatu yang baik di lingkungan, bahkan dirinya sendiri. Dia ngerasanya bahwa dirinya nggak pernah bisa apa-apa, dan bisa jadi orang-orang itu bisa sampai tahap depresi. Atau dia juga terlalu cemas akan banyak hal gitu. Misalnya ada orang bilang apa gitu, nanti dia cemas, nanti pikirannya negatif. Oh, dia tuh nggak menghargai saya, oh saya tuh terlalu banyak salah ya gitu. Padahal perkaranya tuh sebenarnya gampang. Tapi karena mentalnya udah perlahan mulai rusak, dia menyikapi sesuatu tuh jadi arahnya negatif terus. Sampai di posisi nanti dia kehilangan kepercayaan dirinya. Wah, itu udah semakin parah lagi gitu. Sebenarnya kalau dia udah ngerasa cemas banget aja, itu udah parah. Sebagaimana saya pernah dapetin juga perkataan dari Dr. Alexis Carrel kalau nggak salah, seorang pemenang Nobel, dan quotes ini saya dapetin waktu baca buku How to Stop Worry and Start Living karya Dale Carnegie. Dr. Alexis pernah bilang, those who don't learn to fight worry, die young. Orang-orang yang nggak ngerti dan nggak pernah belajar bagaimana cara mengatasi kecemasan, dia akan mati muda. Karena memang berdasarkan riset bahwa kecemasan itu yang terlalu berlebihan itu memang lama-kelamaan akan merusak fisiknya, lama-kelamaan akan merusak organ-organ vitalnya. Jadi itu beberapa hal tentang pentingnya kita punya motivasi, dan nggak cuma itu. Pentingnya kita menjaga supaya kita terus termotivasi. Dalam sebuah hadis kan kita juga dianjurkan ya untuk memperbanyak doa ini, supaya kita terhindar dari 2 kondisi yang sangat berbahaya lah gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jagalah aku dari sifat ajz, yaitu lemah. Lemah itu ketidakmampuan ya, dan kasal. Kasal itu malas, ketidakmauan. Sebagian ulama pernah mengatakan bahwasanya 2 kondisi ini atau 2 sifat ini itu pintu dari segala keburukan di dunia maupun di akhirat. Malas dan nggak mampu gitu. Kalau kita nggak malas tapi kita nggak mampu, kita nggak punya skill juga sama aja. Kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Kalaupun kita punya skill, kita pintar cara berpikirnya, kita mungkin punya tools-tools supaya bikin kita jadi lebih oke lagi gitu ya, membantu kita dalam membuat karya-karya yang bermanfaat. Kalau kita malas ya sama aja. Tools itu nggak akan ada gunanya. Di rumah kita ada internet, ya kalau kita malas, ya internet itu nggak akan jadi apa-apa juga. Nggak akan membantu kita dalam program-program kebaikan juga. Makanya malas, ya ketidakmauan dan lemah, ketidakmampuan itu 2 hal yang sangat berbahaya. Satu lagi penguat saya tentang pentingnya kita untuk menjaga motivasi. Dan di Al-Quran pun juga sebenarnya udah disebutkan, meskipun ya nggak secara spesifik ini bilang motivasi gitu ya. Allah berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan hamba tersebut menuju jalan-jalan kebaikan. Jadi jihad di situ tuh sebenarnya bukan sekedar jihad perang,
Tapi sebagaimana disebutkan di tafsir Muyassar sama tafsir Abdurrahman As-Sa'di, jihad di situ termasuk jihad menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu kan butuh jihad diri ya kan, melawan diri sendiri, mujahadatun nafas. Jadi memang berusaha untuk terus termotivasi dan menjaga motivasi itu sangat penting supaya kita bisa melakukan hal-hal kebaikan. Terus gimana Mas supaya kita bisa menjaga motivasi kita gitu ya? Ada satu roadmap yang ini saya temukan sebenarnya setelah saya baca buku Untukmu Yang Berjiwa Hanif. Di situ nggak ada roadmap ini, tapi waktu saya baca atas izin Allah, saya gambarin ternyata ini kayaknya cocok nih dan ini bisa dipertanggungjawabkan lah gitu roadmap ini gitu. Roadmapnya adalah kita mengilmui dulu, habis itu kita mencintai dan akhirnya kita bisa termotivasi. Semakin kita mengilmui sesuatu, semakin kita bakalan cinta. Makanya saya nggak sepakat ya kalau ada orang bilang cinta itu buta. Enggak, cinta itu pasti karena ada ilmunya. Entah itu mungkin kalau cinta sama manusia lawan jenis, entah itu melihat wajahnya, lihat akhlaknya, lihat keluarganya, akhirnya dia cinta gitu ya. Jadi cinta itu berawal dari ilmu, mengilmui. Nah, setelah kita mengilmui, kita akan lahir cinta. Nah, semakin kita cinta, semakin kita akan termotivasi. Contoh gampangnya lah gini lah. Kalau kita pengen terus-menerus termotivasi untuk olahraga, maka yang perlu kita lakukan adalah kita terus-menerus mengilmui tentang olahraga. Manfaat olahraga, berapa menit sih sebenarnya yang direkomendasikan untuk olahraga, kemudian apa manfaatnya buat pikiran, apa manfaatnya buat emosi kita, apa manfaatnya buat jangka panjangnya misalnya. Nah, setelah kita memperbanyak ilmu soal olahraga, manfaat-manfaatnya termasuk juga efek negatif kalau kita nggak banyak olahraga, maka kita akan mencintai olahraga. Ya, wah ternyata olahraga tuh sebagus itu ya buat masa depan, buat bikin saya lebih produktif, buat bikin pikiran saya lebih jernih, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan mencintai olahraga. Semakin kita cinta olahraga, semakin kita akan termotivasi untuk olahraga. Dan begitu sebaliknya, kalau ada orang merasa motivasinya gampang hilang, besar kemungkinannya orang tersebut nggak mencintai apa yang sedang dia lakukan. Kamu coba nanti cek diri sendiri ya. Kalau kamu lagi nggak termotivasi ngerjain tugas, saya yakin sih, saya yakin kamu nggak mencintai tugas itu. Kenapa kamu nggak mencintai tugas itu? Bisa jadi kamu belum mengilmui tugas itu. Manfaatnya ke depan apa, terus habis itu benefit-benefitnya apa, atau misalnya manfaat ketika kita nggak menunda itu apa. Nah, semakin kita nggak mengilmui satu hal, semakin kita nggak cinta, semakin kita akan kehilangan motivasi. Satu contoh lagi, dan ini sebenarnya nasihat juga buat saya pribadi dan juga kamu yang nonton video ini. Kalau kita nggak termotivasi untuk beramal soleh, berarti kita kurang mencintai amal soleh, ya kan? Kenapa kita kurang mencintai? Karena kita nggak mengilmui. Kita nggak tahu manfaat amal soleh itu apa. Misalnya kita nggak mengilmui soal surga. Kalau kita mengilmui soal surga, maka kita akan cinta sama surga. Kalau kita semakin cinta sama surga, kita akan semakin termotivasi buat beramal soleh. Jadi kalau kita semakin hari semakin turun amal solehnya, besar kemungkinan kita belum mencintai surga. Dan besar kemungkinannya kita sebenarnya belum tahu surga itu isinya apa. Kesimpulannya, kita harus mengilmui dulu supaya kita bisa mencintai suatu hal dan kita akan terus-menerus termotivasi atau kita akan menjaga motivasi kita dalam melakukan hal-hal yang baik. Dan cara membangkitkan motivasi terbaik versi seorang muslim adalah terus-menerus memperbaiki niat. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan itu nggak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Barakallahu fikum.